Baiklah, perkenalkan nama saya Maria Melisa Raja Gugup, biasa dipanggil Melisa, dengan NIM 1105223021 dari kelas TB 4602. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi penerapan pengetahuan biologi. Teknologi yang saya ambil adalah perkembangan mikroskop. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan skopium yang berarti penglihatan. Mikroskop adalah suatu alat yang berguna untuk memberikan bayangan yang diperbesar dari benda-benda yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Ilmu yang mempelajari benda kecil dengan menggunakan alat ini disebut dengan mikroskopi. Dan kata mikroskopik berarti sangat kecil dan tidak mudah terlihat oleh mata. Dalam perkembangannya, mikroskop mampu mempelajari organisme hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga, mikroskop memberikan kontribusi penting dalam penemuan mikroorganisme dan perkembangan sejarah mikrobiologi. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme, atau kadang-kadang disebut sebagai mikroba ataupun jasad rening. Organisme ini dapat diamati dengan mikroskop. Nah, untuk fungsi mikroskop sendiri adalah untuk melihat serta mengamati objek-objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan mata telanjang. Nah, untuk bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop dapat kita lihat pada gambar yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan mikroskop dari masa ke masa. Pada tahun 1590, Zacharias Janssen bersama ayahnya berhasil menciptakan sebuah mikroskop dengan menggunakan lensa cembung dan cekung untuk memperbesar tampilan benda-benda yang sangat kecil ukurannya. Mikroskop pertama yang dibuat pada saat itu mampu melihat perbesaran objek hingga dari 150 kali dari ukuran aslinya. Nah, selanjutnya, penemuan Janssen dikembangkan oleh beberapa ilmuwan, salah satunya adalah Leeuwenhoek. Dengan mikroskop buatannya, kemudian ia mengamati hal-hal baru seperti bakteri, ragi, sel, darah, dan banyak binatang kecil yang ada pada setetes air. Dan sekitar tahun 1632 sampai 1723, Antoni Leeuwenhoek menjadi terkenal dan dipanggil dengan sebutan Father of Microscopy atau Bapak Mikroskop. Nah, seiring berjalannya waktu, mikroskop semakin lebih dikembangkan, sehingga sekitar pertengahan abad ke-19, langkah besar peradaban mikroskop dibuat, hingga muncul berbagai instrumen berkualitas seperti mikroskop saat ini. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat cepat, mikroskop saat ini telah semakin canggih, di mana saat ini keberadaan mikroskop telah terintegrasi dalam satu paket unit, berupa mikroskop digital. Mikroskop digital terdiri dari mikroskop biasa dengan kamera digital yang dibangun di dalamnya. Lalu, gambar yang terlihat melalui mikroskop digital langsung diproyeksikan ke monitor komputer dan disimpan pada file komputer. Kekurangan pada mikroskop digital saat ini adalah memerlukan sumber listrik untuk dapat beroperasi, sehingga perkembangan mikroskop di masa depan dapat berupa penambahan baterai pada mikroskop agar jika tidak ada sumber listrik, maka mikroskop dapat digunakan. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.